Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sugini, jurusan Arsitektur Universitas Islam Indonesia. Kali ini kita akan bicara tentang topik rekayasa termal, khususnya untuk level 1 perancangan dasar, dan terkhusus pada bagian yang paling elementer, yaitu bukaan. Seperti yang kita ketahui, rekayasa termal level 1 ini menjadi awalan dari level-level berikutnya, yaitu level 2 pasif dan level 3 adalah aktif. Kalau kita bicara tentang bukaan, ini menjadi sangat penting karena bukaan itu adalah interface antara ruang luar dan ruang dalam. Nah, dengan adanya interface ini, maka kemudian kualitas iklim ruang dalam itu akan terinterupsi oleh kualitas ruang luar. Kalau ruang luar kita akan nyaman, maka ruang dalam mungkin tidak mengalami tekanan yang berat. Tetapi kalau ruang luar kita itu tidak nyaman, di luar batas kenyamanan, kita kemarin sudah membicarakan itu, maka ruang dalam akan mengalami tekanan yang berat. Sehingga kita harus berhati-hati merekayasa bukaan, karena kalau tidak hati-hati, justru kita akan memasukkan komponen-komponen yang justru membahayakan pada pencapaian kenyamanan termal. Jenis-jenis bukaan macam-macam, bisa bukaan yang berkaitan dengan memasukkan cahaya, baik cahaya yang visible light atau bukaan-bukaan yang berhubungan dengan memasukkan infrared dan ultraviolet, jadi berhubungan dengan matahari. Ada juga bukaan-bukaan yang berhubungan dengan angin atau ventilasi. Jadi kalau kita bicara bukaan, tidak hanya berurusan dengan jendela, tapi juga dengan bukaan ventilasi. Nah, itu yang harus diperhatikan. Sehingga kita kalau mendesain pasti mempertimbangkan dua hal, bukaan radiasi, jadi bukaan dan radiasi, sehingga nanti kita harus punya data tentang karakteristik radiasi di site kita, dan yang kedua adalah bukaan dan ventilasi ruang, sehingga kita harus punya data tentang angin di lingkungan kita. Bukaan yang sangat familiar kita hadapi, kita terima, kita jumpai adalah jendela ya. Nah, kalau kita bicara jendela, maka ada paling tidak 4 unsur yang harus ditetapkan di dalam rekayasa bukaan ini. Yang pertama dimensi, kedua orientasi, ketiga kedudukan, dan keempat adalah elemen. Nah, keempat unsur-unsur tadi harus dipertimbangkan pada 2 aspek. Yang pertama aspek matahari berkaitan dengan pengendalian radiasi untuk di kita. Kemudian yang kedua adalah aspek angin berkaitan dengan pengendalian pendinginan ruang. Dalam hal ini kalau kita bicara bukaan, maka kita bicara pendinginan ruang. Tapi kita harus ingat bahwa berbicara tentang pendinginan, angin itu adalah tidak hanya untuk ruang, tetapi untuk juga building. Tapi dalam hal ini kita lebih cenderung kepada pendinginan ruang. Nah, kalau sekarang kita masuk ke dimensi. Apa tuh yang dimaksud? Dimensi itu deskripsi bentuk yang tidak hanya menunjukkan besar kecilnya luasan, tetapi juga menunjukkan bentuknya. Jadi kalau kita menyampaikan misalnya jendelanya jari-jarinya berapa, maka dengan menggunakan jari-jari, data jari-jari, di situ kita akan tahu luas jendelanya berapa, luas ventilasinya berapa, PR kuadrat. Tapi di situ secara langsung kita bisa tahu bahwa bentuknya adalah lingkaran misalnya. Tapi kalau kita bicara tentang jendelanya panjangnya sekian, lebarnya sekian, dan itu berbeda, maka kita tahu jendelanya adalah 4 persegi panjang. Kalau kita mengatakan bahwa jendelanya sisinya, alasnya sekian, tingginya sekian, maka kita bicara tentang bentuk bukaan yang bentuknya segitiga dan seterusnya. Nah, ini harus kita kenali. Mengapa? Karena walaupun luasannya sama, kalau bentuknya berbeda, maka nanti implikasinya kepada desain akan berbeda. Sama-sama 1 meter persegi, yang satu 1 meter kali 1 meter, dengan yang satu 1,5 meter kali 2 meter, nanti implikasinya berbeda di dalam memasukkan radiasi panas ke dalam ruang. Ya, seperti itu. Sehingga ini harus dikenali dengan baik, dan ketika kita memilih, kita harus yakin, harus menguntungkan, baik dilihat dari matahari dan angin, untuk mencapai apa? Untuk mencapai iklim ruang, yaitu yang terdiri dari temperatur udara, temperatur radiasi rata-rata,
kelembaban, kecepatan angin, dan jangan lupa kita juga harus berhadapan dengan standar-standar yang berhubungan dengan debit volume pergantian udara. Karena nanti kalau kita sudah masuk kepada perencanaan ventilasi penghawaan alamiah, kalau Anda baca di SNI, maka di situ ada syarat-syarat yang berhubungan dengan volume udara. Jadi kalau kita bicara tentang iklim ruang, itu tidak hanya untuk kepentingan termal, tapi juga kita bicara tentang kualitas udara dan kuantitas udara. Kalau kita bicara kuantitas udara, maka di situ nanti ada beberapa standar yang harus Anda kenali. Ya, misalnya seperti ini untuk kepentingan ventilasi ya. Jadi untuk kepentingan ventilasi, misalnya nanti ada syarat jumlah pergantian udara per jam dalam berapa kali dalam sehari di situ. Nah, berarti Anda kalau ada pergantian udara per jamnya itu berapa kali, berarti kita harus mikir berarti harus ada ventilasi karena harus memungkinkan pergantian udara per jam. Nah, sekarang berapa luas ventilasinya? Maka Anda akan masuk kepada syarat yang kedua, syarat debit pergantian udara per jam. Setiap 1 jamnya berapa meter kubik harus diganti. Nah, ketika kita tahu misalnya setiap 1 jamnya itu harus ada pergantian 27 meter kubik per jam. Ya, kalau misalnya ada syarat debit pergantian udara per jamnya, di situ misalnya 27 meter kubik per jam. Berarti kalau kita punya ruang 3 kali 3, 9 meter persegi, maka paling tidak kita harus punya volume udara minimal berapa? Minimal tingginya 3 meter, karena itu ketemunya 27 meter persegi. Tapi juga tidak hanya itu saja. Berapa sih luas ventilasinya agar bisa dengan kecepatan angin yang diketahui, udara yang 27 meter kubik itu bisa berganti dalam setiap jamnya. Berapa luasannya ventilasi agar 27 meter persegi itu dalam setiap jam dia berganti. Nah, disitulah kita bisa memprediksi kira-kira nanti lubang ventilasinya berapa dan seterusnya. Secara detail nanti di dalam diskusi akan kita perdalam ya di dalam diskusi aktif nanti setelah ini. Tapi intinya seperti itu. Atau dicari syarat debit pergantian udara per jam, ternyata diturunkan juga dari syarat-syarat yang lebih detail. Misalnya syarat pergantian udara bersih tak berbau dalam ruangan. Di sini ada menunjukkan orang. Kalau tadi ini hanya fokus pada ruangnya, kalau ini sudah melihat orangnya, meter kubik menit per orang. Sehingga kita tahu kalau kita ingin mendesain untuk 10 orang, dengan 20 orang, dengan 30 orang, dengan 40 orang, bahkan dengan 100 orang, maka nanti pasti syarat pergantian udara bersih tak berbau dalam ruangannya akan berbeda. Artinya apa? Artinya di sini kita membutuhkan volume ruang yang besar dan kemudian lubang udara yang memenuhi syarat, sehingga dengan volume itu dan dengan lubang udara itu per menitnya terpenuhi sesuai dengan debit yang diminta. Oleh sebab itu kalau kita mendesain itu tidak hanya kalau orangnya berdiri itu cukup ruang 1 meter kali 1 meter. Kalau orangnya 3 berarti 3 meter persegi. 3 meter persegi berarti bisa 1 meter kali 3, bisa 1 meter kali 3 meter. Pertanyaannya tingginya berapa? Nah, kalau tingginya 3 meter, berarti 3 meter kali 3 meter. Hanya 9 meter persegi. Padahal dari perhitungan mungkin 3 orang itu membutuhkan 27 meter persegi. Berarti nggak bisa kalau 3 meter kali 1 meter, harus minimal 3 meter kali 3 meter, tingginya 3 meter, dan seterusnya. Nah, ini adalah konsep mengapa ada standar berapa orang per meter persegi ruangan itu. Mengapa tidak hanya berdasar pada antropomorfi dan antropometrinya? Karena ada syarat lain, yaitu kebutuhan volume udara. Jadi kalau kita sekarang sudah tahu standar ini, maka kalau kita mendesain tidak hanya tergantung, orangnya layoutnya seperti ini, cukup sekian. Dilihat dulu volume udaranya cukup apa enggak. Kemudian ini volume ruang yang baik, ini juga ada standar. Ini Anda harus kenali, ada di SNI. Anda cari SNI itu dan Anda harus tahu, ini termasuk empati fisiologis, tidak hanya untuk termal, yang 4 itu saja, tapi ada syarat yang lain, yaitu volume
udara, pergantian volume, pergantian udara. Dan ini dikatakan bersih tak berbau. Ya, nanti kalau ada syarat-syarat kesehatan, misalnya terjadi produksi CO2 berapa, CO2 yang diizinkan berapa, dan seterusnya. Itu ada standarnya. Nanti kalau tidak ada harus dilakukan apa. Maka Anda harus tahu ya, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah orientasi dan kedudukan bukaan. Kalau kita bicara orientasi, berarti kita sedang membicarakan arah bukaan terhadap orientasi azimut, yaitu 360 derajat. Jadi kalau kita melihatnya di gambar apa? Di gambar denah. Ingat, orientasi kita secara horizontal tidak hanya kanan kiri, timur barat, atau 4, timur barat utara selatan, atau 8, timur tenggara selatan barat daya, barat barat laut utara timur laut, tetapi kita sudah punya 360 derajat. Jadi kita kalau bicara orientasi sekarang tidak hanya berbicara matahari terbit dari timur tenggelam ke barat. Anda sudah kuliah di arsitektur semester 2 ini sudah beda kalau berbicara tentang orientasi. Ya, 360 derajat. Nah, itu akan menentukan kalau kita salah menetapkan orientasi, mungkin orientasinya justru menghadap kepada arah matahari yang panas, yang infrared misalnya, maka mungkin ruangan Anda menjadi tidak beruntung kalau untuk kepentingan menghindari panas. Atau misalnya Anda justru membelakangi arah angin, misalnya padahal Anda ingin menggunakan angin sebagai cross ventilasi dan seterusnya. Nah, itu menjadi tidak pas. Kalau kedudukan itu apa? Kedudukan itu adalah posisi arah vertikal, tinggi rendahnya bukaan terhadap bidang fasad kita. Semakin tinggi tentu saja kita akan bisa semakin menangkap bola langit. Ya, ingat ya di rekayasa pencahayaan arsitektur saya pikir kita sudah bicara tentang bola langit. Nah, semakin kita menangkap bola langit berarti radiasi langsung makin masuk. Nah, itu juga tidak menguntungkan untuk pembicaraan di warm humid climate ya. Saya bicara tentang warm humid climate. Nah, belum lagi nanti posisi yang berkaitan dengan angin. Jadi selalu ada dua yang dipertimbangkan, matahari dan angin. Ini juga harus ditetapkan. Jadi kalau mendesain bukaan selain dimensinya, Anda harus menetapkan orientasi dan kedudukan. Nanti kalau Anda belajar OTTV dan seterusnya, ya, maka Anda akan tahu bahwa orientasi nanti akan menentukan kemampuan bangunan untuk efisien. Salah orientasi, maka nanti efisiensi bangunan akan rendah. Harus tahu ya. Nah, tadi sudah saya sampaikan sasaran desain baik orientasi dan kedudukan selalu ada dua, yaitu matahari. Di orientasi bukaan pada bangunan harus mampu mengendalikan radiasi matahari langsung sehingga sesuai dengan kebutuhan. Kebutuhannya apa? Baik aspek kuantitas dan aspek kualitas. Saya pikir saya sudah menyampaikan ya. Jadi matahari itu menurut dalam kondisi normal ya, matahari mulai terbit sampai 45 derajat, ketinggian 45 derajat itu banyak memuat ultraviolet. Dari 45 derajat sampai mau tenggelam 15 derajat, maka dia banyak mengandung infrared. Ini dalam kondisi normal garis besar ya, tentu saja ada naik turunnya ya. Jadi kalau kita begini, maka dari terbitnya jam berapa ya belum tentu, tergantung. Sampai 45 derajat ini banyak mengandung ultraviolet. Tetapi dari 45 derajat sampai 15 derajat mau tenggelam, ini 15 derajat, ini banyak mengandung infrared. Nah, sekarang Anda mau yang mana? Kalau Anda ini yang sesuai adalah ingin menghindarkan di infrared, maka Anda hati-hati dengan yang 45 derajat sampai 15 derajat ini. Nah, ini harus Anda ketahui konsep-konsep ini. Karena kadang-kadang mahasiswa pintar menghitung, tapi ketika ditanya, mengapa jam sekian? Mengapa jam sekian? Tidak bisa menjawab. Jadi lebih kepada fokus ke hitung-hitungannya. Hitung-hitungannya gampang, nanti kalau sudah ada software Anda ketemu. Gampang Anda mau main-main berapa kombinasi ketemu. Persoalannya kan yang ditanya sebagai seorang arsitek Anda harus tahu dulu Anda itu desainnya problemnya apa. Oh, saya ingin menghindari ultraviolet atau justru ingin menangkapnya. Itu yang menjadi penting. Nah,
orientasi bukaan pada bangunan harus menciptakan perilaku pergerakan dalam ruang yang perilaku pergerakan udara dalam ruang yang baik, yang menimbulkan kualitas iklim yang kita kehendaki, yaitu dingin. Nah, posisinya bagaimana itu nanti akan kita bicarakan lebih lanjut ya di pembicaraan tentang mungkin agak ke belakang nanti ya. Di sini tapi ini prinsipnya aja. Jadi bagaimana nanti angin bisa dikendalikan dengan building envelope itu sehingga dimasukkan, dialirkan dan seterusnya, cross ventilasi terjadi dan seterusnya. Itu adalah tergantung bagaimana kita meletakkan bukaan. Kemudian yang ketiga adalah tetap ya bagaimanapun juga karena kalau kita bicara bukaan selalu berhubungan dengan hubungan view dari dalam keluar atau luar ke dalam, sehingga view pun harus diperhatikan. Walaupun itu dalam hal ini untuk kepentingan thermal itu memang tidak kita bicarakan, tetapi saya ingatkan bahwa bagaimanapun juga tiga hal itu harus diperhatikan. Tapi tentu saja kalau kita bicara thermal, dua yang pertama yang kita perhatikan. Yang lain ya itu memang ya namanya desain itu pasti konfliknya di situ. Jadi tidak boleh lah saya hanya sedang berbicara thermal kok. Berarti yang lain nggak saya perhatikan ya nggak bisa begitu karena desain itu sifatnya komprehensif. Dalam konteks ini maka Anda harus punya data apa? Data azimut dan altitude serta nah ini sudut jatuh bayangan vertikal dan horizontal matahari pada site. Jadi untuk bisa menentukan orientasi yang tepat yang akan Anda pilih ya, maka Anda harus punya data azimut, altitude. Saya pikir kita sudah bicarakan di sebelum midterm. Anda sudah ujian di sana diuji. Sekarang tambah yang hari ini yaitu sudut jatuh bayangan vertikal dan sudut jatuh bayangan horizontal atau vertical shadow angle dan horizontal shadow angle. Gimana mencarinya nanti setelah ini kita tahu. Tapi Anda harus tahu dulu karena dengan itu Anda bisa mendesain bukaan dengan tepat. Anda juga harus punya windrows. Saya sudah sampaikan windrows ya. Seperti apa bentuknya. Dan bagaimana cara membuatnya itu harus dibuat dalam waktu yang lama dengan memperhatikan gejala-gejala data yang ada dan seterusnya. Dan jangan lupa juga topografi site dan elemen buatan dalam dan luar. Karena apa? Topografi site, elemen buatan dalam dan luar itu akan menentukan perilaku angin di level permukaan dan juga akan menentukan kualitas iklim di lingkungan ya. Walaupun mungkin saya pikir sudah tahu bahwa banyaknya reflektivitas cahaya yang dipantulkan yang membentuk iklim mikro dari site kita itu ditentukan oleh tekstur permukaan dan juga elemen-elemen permukaan. Maka itu perhatikan. Kemudian yang selanjutnya unsur yang lain adalah elemen bukaan. Kalau kita bicara elemen bukaan, paling enggak ada 4. Yang pertama, elemen eksternal dalam bentuk shading horizontal. Biasanya saya hanya menyebutnya sebagai shading. Kemudian shading vertikal, saya membedakannya dengan kata-kata sirip. Jadi shading dan sirip itu sebenarnya adalah shading dua-duanya. Tapi shading ada horizontal dan vertikal. Dalam hal ini Anda harus menetapkan desain bentuknya seperti apa dan ukurannya seperti apa, penempatannya seperti apa. Kalau penempatannya nggak tepat ya, walaupun ukurannya betul, bentuknya betul, ukurannya betul, tapi menempatkannya salah ya bisa tidak ada manfaatnya. Nanti kita lihat di dalam exercise. Itu adalah bagian yang melekat di dalam konstruksi kulit bangunan, sehingga ini sangat arsitektural, maka ini paling tidak Anda harus pelajari dan bisa. Nanti pun kalau Anda sudah masuk ke yang building envelope, dan sekarang kita bisa bicara isu yang sudah menjadi mainstream, tentang green building, maka nanti jika Anda baca SNI, Anda akan menemui apa istilah indikator ya yang berkaitan dengan nilai OTTV. Nah, nilai OTTV itu nanti datanya termasuk desain Anda. Seperti apa shading dan sirip Anda di desain, nanti akan mempengaruhi nilai OTTV-nya. Nilai OTTV nanti menjadi standar yang kita bisa melihat efisiensi desain Anda dalam mengkonsumsi energi untuk operasional bangunan.
Jadi bicara tentang arsitektur, sekarang di semester 2 ini mau nggak mau kita harus sudah belajar bahwa arsitek tidak hanya sekedar menggambar indah, menyelesaikan secara prinsip termalnya terpenuhi dengan shading sirip yang dihitung. Tapi dicek di sisi yang lain, desain Anda itu hemat energi atau tidak. Dan itu secara real di lapangan menjadi syarat. Ya, kalau di Jakarta Anda bisa lihat syarat-syaratnya itu adalah ditetapkan di sana. Harus ada hitungan-hitungan tentang OTTV dan seterusnya. Nah, kalau Anda nggak bisa nanti pada saat Anda, saya nggak mau kerja ke orang, Bu, saya mau didirikan biro konsultan, ya silakan. Tapi ketika Anda mendesain, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, ya SNI-nya itu. Kalau Anda nggak tahu apa itu OTTV, ya aneh sekali mahasiswa arsitektur sekarang nggak tahu OTTV. Ya, bukan nanti bisa dihitung pakai software, ya bisa. Tapi kan Anda harus tahu konsep dan konsepnya, seperti itu. Jadi ini bagian ini nanti akan kita perdalam khusus ya. Ya ini. Dan yang selanjutnya adalah screen. Screen itu ada biasanya dia bisa agak sedikit konstruktif gitu ya. Biasanya elemen external shading itu kalau dia terinstallasi dengan unik bisa membentuk apa ya? Ada screen tersendiri yang ditempelkan. Biasanya dalam bentuk macam-macam ya, nanti kita lihat. Kemudian ada panel penutup jendela, itu juga diperhatikan. Ini menjadi penting karena nanti ini ada hubungannya dengan kemampuan jendela Anda untuk menyerap, memantulkan cahaya yang nanti hubungannya dengan banyaknya panas yang dibebankan kepada ruang. Ya, jendela itu fungsinya antara lain memasukkan cahaya, tapi bersamaan dengan memasukkan cahaya, Anda memasukkan panas. Ketika ruang Anda menjadi panas, maka nanti ketika ruang Anda akan menggunakan sistem aktif, menggunakan AC, maka nanti AC-nya bekerjanya akan lebih keras. Artinya apa? Pemilihan panel penutup jendela itu akan menentukan efisiensi dari bangunan Anda. Oke. Walaupun di prinsip rancangan dasar ini nanti belum sampai ke sana, tapi Anda harus sadari. Kemudian tabir dan tirai ini ya, ini tidak konstruktif ya. Saya pikir Anda sudah tidak asing ya, setiap rumah pasti punya tabir dan tirai. Ya. Tabir itu yang curtain, itu yang tidak tembus, tirai itu yang vitrage. Nah ini biasanya tidak terlalu arsitektural ya, ini orang interior ya, orang interior design. Tapi kalau yang Anda itu yang nomor 1, 2, dan 3, terutama yang nomor ya 1, 2, 3 ya seperti. Jadi yang bagus mestinya dengan nomor 1 ini, desain external shading dan sirip ini selesai, Anda mempunyai kualitas thermal yang nyaman dan efisien, itu menjadi bagus. Gitu. Tapi kalau nggak bisa, ditambah pakai screen. Dan juga itu nanti ditentukan oleh pemilihan panel jendelanya seperti apa. 3 ini adalah alat untuk mencapai kenyamanan thermal di satu sisi dan efisien green di sisi yang lain. Tapi kalau yang nomor 1 udah selesai, desain Anda berarti bagus ya. Jadi sangat efisien, Anda nggak mengeluarkan effort untuk membuat screen, ya sudah dengan sendirinya bagus. Ditambah Anda memilih material ukuran serta konstruksi panelnya sudah tepat. Jadi nomor 1 dan nomor 2 sudah bagus, Anda nggak perlu pakai screen. Kan screen nanti menambah biaya dan juga maintenance. Apalagi nanti nambah tabir dan tirai dan seterusnya. Kan idealnya nggak usah pakai tabir dan tirai, ruangan Anda harusnya sudah nyaman. Oh nggak bisa Bu, nanti kan ada privacy, dan kalau malam harus ditutup, itu berarti pertimbangan yang ya, seperti itu. Nah sekarang saya akan masuk kepada yang elemen eksternal, yaitu membicarakan tentang shading atau shading horizontal. Shading itu apa? Shading horizontal itu, ini gambarnya Anda lihat. Ini adalah shading horizontal. Shading yang dipasangkan di atas pembayang, yang dipasangkan di atas bukaan. Ya, shading yang dipasangkan di atas bukaan sehingga membayangi bukaan kita. Maka disebut dengan shading. Nah, shading horizontal itu membayangi cahaya pada matahari di posisi proyeksi vertikal. Jadi jangan kebalik ya. Oke.
Ya, jadi ini yang disebut dengan shading horizontal. Dia membayangi bukaan pada arah vertikal yang akan tergantung dari tinggi bukaan dan akan tergantung dari sudut jatuh bayangan vertikal atau alfa. Oke, bagaimana cara mencarinya? Sama seperti menggunakan rumus tangen. Kalau kita ingin membayangi bukaan kita seluruhnya di sini, berarti seluruhnya ini, maka rumus itu akan seperti ini. Y per X yang kita cari, ini X yang kita cari, sama dengan tangen alfa. X berapa? Kedalaman shadingnya berapa? Berarti X-nya Y per tangen alfa. Anda harus tahu dulu alfanya berapa. Caranya seperti apa nanti setelah ini. Tapi prinsipnya seperti itu. Oke, kalau Anda rumus ini kalau Anda ingin membayangi seluruhnya sampai sini. Kan seperti yang kita sampaikan dahulu, untuk di daerah-daerah yang altitude-nya tinggi, maka kita itu bermasalah dengan radiasi. Maka yang paling penting adalah kita menghindari radiasi langsung. Maka kita pakai rumus ini gitu. Kalau di daerah lain ya yang tidak menginginkan 100% ketinggian terbayangi ya tentu saja rumusnya ada tambahan koefisien. Saya lanjutkan. Nah, ini tadi rumusnya. Jadi mengapa sampai rumus seperti ini? Karena tadi ya, X sama dengan Y per tangen alfa. X adalah panjang shading yang kita akan, dalam ini panjang itu kedalaman ya. Y adalah tinggi jendela yang akan dilindungi, A adalah sudut jatuh bayangan vertikal, alfa ya maksudnya. N adalah posisi matahari yang akan diperhitungkan. Ingat, selalu Anda tetapkan dulu. Posisi matahari yang akan diperhitungkan itu di jam berapa, di bulan apa. Itu menjadi sangat penting. Itu persoalannya lari kepada empati fisiologisnya. Oh, ini untuk rumah untuk anak TK, sekolah TK yang mulainya sekolah jam 8 sampai jam 12. Berarti yang saya perhatikan hanya jam 8 sampai 12 misalnya. Penetapan itu menjadi penting. Oh, ini kantor mulai jam 8 sampai jam 16. Maka itu yang diperhatikan. Itu terserah, itu ditentukan, itu problem desainnya. Besok kalau Anda tugas akhir itu menjadi sangat penting. Karena hitung-hitungan ini sudah diberesi. Anda di semester 2 udah canggih, bahkan pakai software dan seterusnya. Tapi yang menjadi persoalan adalah menentukan jamnya, itu yang menjadi penting. Nah, ini adalah sirip atau shading vertikal. Mengapa disebut dengan sirip? Karena kayak ikan ya, jadi membujur setinggi bangunan. Ini adalah denah. Kalau denah ini Z ini ya, ini ya, maka dia ditentukan oleh apa? Ditentukan oleh lebar jendela dan ditentukan oleh sudut jatuh bayangan horizontal atau HSA. Rumusnya apa? Mengapa sampai begini? Sama rumusnya ini. Ini Anda tahu dulu. L per tangen beta sama, maaf ya, ini enggak. Ya. Oke. Saya ganti pakai spidol lain ya, yang betul ya. Jadi L per Z sama dengan tangen beta. Z sama dengan L per tangen beta. Maaf ya, tidak jelas ya. Tapi yang penting ini perjalanan mengapa rumusnya ke sana. Oke? Ya. Jadi Anda harus punya data tentang sudut jatuh bayangan horizontal dan sudut jatuh bayangan vertikal. Nah, dengan ini nanti Anda bisa mendesain. Dengan ini nanti Anda bisa mendesain bukaannya itu elemen eksternalnya seperti apa ya. Nah, nanti juga
dengan pengetahuan ini ketika dikonflikkan dengan persoalan lain, nanti Anda akan menemukan bentuk-bentuk yang secara alamiah itu dibimbing oleh alam menghasilkan inner beauty. Ya, seperti apa nanti ketika kita diskusi, nanti kita akan saya akan tunjukkan. Lihatlah, kalau Anda ikuti keindahan alam, maka dengan sendirinya bangunan Anda akan indah. Ya, seperti itu. Nanti di dalam kasus akan kita. Kemudian saya akan lanjutkan. Nah, ini tadi rumusnya ya, sudah seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana mencarinya? Nah, mencarinya adalah pertama Anda harus punya data tentang HSA, maaf ya itu HAS. Kadang-kadang berubah sendiri. HSA, horizontal shadow angle, dan FSA, vertical shadow angle. Tadi kan beta dan alfa. Dengan diagram matahari dan pengukur sudut bayangan. Jadi Anda masih menggunakan diagram matahari dan pengukur sudut bayangan. Pengukur sudut bayangan seperti apa nanti setelah ini. Kemudian dilakukan, setelah ditemukan, dilakukan kalkulasi dengan formula yang tadi, saya pikir sangat sederhana, Anda bisa. Atau Anda bisa dengan software, banyak sekali software, misalnya Anda bisa pakai Solar Tool, dan seterusnya. Di Solar Tool nanti Anda bisa mengetahui pembayangannya dalam satu tahun itu, berapa sih, berapa jam terbayangi, itu tidak hanya data itu saja, tapi dengan Anda mendesain shading dan siripnya, nanti kita akan tahu ruangan Anda itu tersinari dalam satu tahunnya berapa jam, setiap harinya akan tersinari dari jam sekian ke jam sekian seperti apa, dan seterusnya. Itu nanti akan bisa disimulasikan di situ. Ya, seperti itu. Tapi maaf, belum sekarang ya, ini prinsipnya dulu agar Anda tahu teorinya. Setelah itu baru kita main-main di sana. Nah, ini adalah pengukur sudut bayangan. Pengukur sudut bayangan itu bagian-bagiannya apa? Bagian-bagiannya yang pertama ada garis basis. Garis basis ini garis yang nanti dilekatkan. Garis yang dilekatkan, garis basis ini, garis yang dilekatkan dengan fasad yang sedang kita perhitungkan. Jadi kalau fasadnya menghadap ke timur, maka garis basis itu nanti membujur dari utara. Bisa dibayangkan ya? Halo, bisa dibayangkan ya? Anda harus sambil membayangkan ini, biar konsentrasi ya. Makanya harus konsentrasi terus ya. Sengaja saya begini agar Anda konsentrasi. Jadi garis basis ini nanti dilekatkan di garis fasad di mana bukaan sedang kita pertimbangkan. Kemudian ada bagian yang lain yaitu skala HSA. Ini skala HSA-nya mulai dari 0. Nolnya di mana? Nanti kita lihat ya. Jadi dia 0, kemudian 10, 20, semakin ke sana semakin 90. Semakin ke sana semakin 90. Jadi paling besar 90. Lain ya. Kalau azimut paling besar 360. Kalau HSA paling besar adalah 90. Nolnya dari mana? Nolnya adalah arah tegak lurus dari bidang bukaan yang sedang kita bicarakan. Misalnya kita ini ya, saya beri contoh. Misalnya kita ini diagram matahari kita, gitu ya. Kemudian mata bukaan kita ini sedang menghadap, tadi saya sampaikan ke arah mana? Ke arah ini 45 derajat, 45 derajat dari utara ke timur apa? Timur laut. Timur laut. Berarti bukaannya ke sini. Maka garis basisnya melintang ke sini. Kemudian nolnya apa? Nolnya itu, ini nol ini, itu adalah tegak lurus terhadap garis basis. Kemudian kalau nanti proyeksinya jatuh di sini, berarti ya di sini HSA-nya. Sana ya, sana HSA. Nah, karena ini beda, maka nanti waktu menempatkan, walaupun itu tadi yang saya warning, walaupun dimensinya sudah sama, tahu, hitungannya benar, ukurannya tahu, kalau menempatkannya salah, ya salah. Kalau yang Anda halangi adalah matahari di sini, maka tempatnya harus di sini. Kalau Anda taruh kebalikannya, ya berarti Anda nggak menghalangi, salah gitu. Jadi tidak hanya urusan kalau yang vertikal, kalau yang sirip, tidak hanya urusan benar dimensinya,
Tapi letaknya benar apa salah. Nah, kemudian yang ketiga adalah skala vertical shadow angle. Ini mulai dari 0. 0 itu mana? Ketika matahari ada di horizon. Ya. Kemudian 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 itu di tegak lurus. Ya, seperti itu. Gimana caranya? Lah nanti kalau titik X-nya di sini, misalnya tadi ya titik X-nya di sini. Kita tahu, kita tarik saja seret, berarti HSA-nya berapa ini? 24 derajat. Ya terus misalnya tadi di sini ya, maaf ya, mana tadi? Di sini ya misalnya. Temunya di sini misalnya titik X-nya. Terus vertical shadow angle-nya gimana? Anda tarik garis yang lengkungannya seirama. Seirama di sini dari ujung ke ujung, di sinilah letaknya. Berarti ini berapa ini? 10, berarti 15. Berarti di sini. Berarti vertical shadow angle-nya 15. Kalau di sini, Bu, kalau di sini, Bu, kalau di sini. Loh, kalau di sini ya HSA-nya ditarik aja, HSA-nya ditarik. Berapa itu? 44 lagi, ini 44. Horizontal shadow angle-nya 44. Kemudian vertical shadow angle-nya ya ditarik, lengkungannya ditarik seirama. Berarti di sini. Berapa ini? Oh, kayaknya 44 juga ini. Kok sama ya? 43 mungkin. Ini vertical shadow angle-nya 43. Nah, dari sini kita nanti bisa mencari, tadi dicari. Kita mencari misalnya shading-nya atau horizontal shading-nya. Kalau horizontal shading-nya dasarnya ini vertical shadow angle. Kalau vertical shading-nya dasarnya horizontal shadow. Oke. Nah, setelah selesai, maka kita sudah bisa mendesain. Kita sudah bisa mendesain kira-kira elemen eksternal bukaan kita seperti apa dan seterusnya. Ya, sudah selesai kalau sudah seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana cara mencarinya? Sama ketika Anda harus punya data dulu tentang diagram matahari. Bisa pakai punyanya siapa, tapi yang Copeland ya. Jadi kalau Anda pakai punyanya Lipsmeyer, diagram mataharinya, pengukur sudut bayangannya ya Anda ambil dari Lipsmeyer. Lipsmeyer ada di sana. Dan Anda mestinya bekerjanya nanti disuperposisikan, sehingga nanti waktu ngopi punyanya Lipsmeyer yang pengukur sudut bayangan, harus Anda copy yang garisnya aja. Jadi sehingga nanti bisa diperposisikan. Jadi misalnya kalau ternyata bukaannya menghadap ke Tenggara. Tenggara mana? Jangan sampai salah ya. Tenggara berarti di sini kan 45 derajat dari timur. Berarti kalau bukaannya menghadap ke Tenggara berarti garis basisnya ini. Garis basisnya ini. Berarti nanti mengukur sudut bayangan tadi berposisikan seperti ini. Berarti nolnya di sini. Di lengkung-lengkungannya tadi kan ada di sini. Ya? Ini jadinya. Ini tadi. Awas ya, bukan ini ya. Yang dilihat bukan ini. Tapi ya punyanya tadi. Punyanya. Yang dilihat itu skalanya HSA-nya punyanya pengukur sudut bayangan. Anda seolah menghadap ke Tenggara, misalnya Tenggara ya, misal. Kita sedang Tenggara tadi contohnya. Oke. Misalnya, oh kok ternyata di sini X-nya, misalnya jam berapa kalau ini 12, jam 12, 11, 10,
9 pada bulan berapa ini? Ini Juli, Agustus misalnya, ini Agustus tanggal akhir ya, di sini misalnya X-nya ketemu misalnya. Nah, maka ya Anda cari saja, ini dicari ke sana. Seret, berapa ini? HSA-nya berapa? Kan ada skalanya berapa? Berapa tadi? Kira-kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, mungkin 60. Ini cek dulu ya, ini saya hanya memberi contoh, 60 derajat. Kemudian vertikal pseudo angle, vertikal pseudo angle-nya mana ya, ditarik. Ke sini ini berapa ini? Berapa ya ini ya? Ini nanti dicek ya, belum tentu benar ya, karena ini kan harusnya disuperposisikan. Misalnya ini 10, 20, 30. Misalnya ini, misalnya 60 misalnya, 60 berapa ini, misalnya ini 60, berarti ini 65 misalnya. Misal. Ini FSA-nya 65. Maka sekarang ketika Anda kita menentukan shading atau horizontal shading, maka harus tahu dulu vertikal shadow angle-nya berapa, 65 kan? 65 ini tingginya berapa? Misalnya ini tingginya 1 meter, berarti X-nya berapa? Ya X sama dengan 1/tangen 65. Berapa Anda ketemu berapa meter? Nah, kalau yang ini, yang bukaannya, yang untuk arah horizontal atau sirip shading vertikal atau sirip, misalnya. Nah, ini Anda harus tahu dulu di arah mana ini. Wah, tentu saja di arah ini. Harus tahu posisinya di mana. Jangan kebalik. Karena yang Anda halangi mungkin dari sini, dari sini, dari sini. Mulai jam ini sampai ke sana misalnya. Mulai jam 9 sampai jam 15 misalnya. Jadi yang Anda halangi mulai jam 9 sampai jam berapa ini? Jam 11 yang satu di sini. Nah, yang jam 11 sampai yang 16 gimana? Tidak perlu dipikirkan karena dia ada di belakang bangunan Anda. Otomatis dia sudah terbayangi dengan sendirinya. Yang harus Anda halangi mulai jam 9 sampai jam 11 ini. Nah, kalau Anda sudah menghalangi yang jam 9, jam 11 mesti terhalangi. Kan gini. Ya. Nah, tapi asal letaknya benar gitu. Letaknya berarti di sisi apa ini? Di sisi timur laut. Kalau ke Tenggara. Kalau Anda masangnya kebalikannya, ya berarti tidak ada gunanya. Sama aja bisa masuk. Nah, ini dihitung saja berapa. Oh, saya gambar begini. Ini berapa tadi? Misalnya, misal tadi berapa misal ya. Terus tadi 60 ya. 60 ya. Jadi ini berapa ini? Nah, Anda masukkan aja Z sama dengan lebar. Lebarnya berapa? Misalnya lebarnya 2 meter. 2 meter per tangan 60. Berapa? Ketemu di situ. Oke. Nah, dalam kondisi tertentu, setelah ini ketemu ya, sudah paham ya? Jadi sudah bisa mengerjakan. Dalam kondisi tertentu, ya, Anda berhadapan pada kondisi yang tidak menguntungkan. Ya, seperti apa Bu yang tidak menguntungkan? Saya beri contoh. Nah, ini arsitek harus keluar ilmunya. Maaf ya, ini terima kasih. Terima kasih ya dari Sustainable Environment Center. Misalnya begini, Anda punya site. Ini bentuknya site. Kemudian Anda punya, kemudian sudah dihitung, kemudian Anda punya bangunan, ternyata Anda harus misalnya fasadnya ke sana. Nah, Anda harus menghalangi matahari dari sini. Setelah dihitung itu, Anda harus menghalangi matahari dari sini. Padahal Anda harus menghadap ke sini. Jadi karena ini jalan misalnya. Bangunan Anda harus menghadap ke sini. Maaf ya, ini mungkin saya
modifikasi ya. Misalnya bangunan Anda harus menghadap ke sini. Karena ini jalan, side-nya ini misalnya. Ini jalan. Tapi Anda itu harus menghindari matahari dari sana. Terus gimana caranya? Oh, berarti Anda akan membuat, walaupun ini bangunannya sama, menghadap ke sana, tapi Anda akan menghalangi misalnya bangunan dengan cara begini. Irama. Sehingga Anda menghasilkan fasad yang dengan sendirinya indah. Jadi tidak harus fasad itu selalu tegak lurus dengan ini, tapi fasadnya Anda belokkan. Karena Anda harus menghalangi matahari dari sini. Jadi ininya dibelokkan fasadnya. Dindingnya. Ini kaca ini. Yang ini kaca ini. Ininya yang masih. Tapi wajahnya tetap ke jalan. Gitu. Anda bernegosiasi antara kepentingan arah hadap bangunan ke arah jalan karena harus menerima orang masuk dari jalan. Tapi mataharinya Anda menolak dari arah situ. Kenapa? Karena untuk mendapatkan pembayangan tanpa harus membuat shading horizontal yang panjang. Karena bukaannya lebar dari atas sampai bawah. Kalau 45 derajat aja 1:1, kalau tingginya 3 meter berarti harus membuat shading 3 meter. Itu kan secara konstruksi mahal, mungkin secara estetika juga tidak baik. Maka, kalau ini akan menjadi bagus, misalnya kalau dibuat seperti ini malah menjadi komponen estetika. Sehingga Anda punya garis-garis yang banyak di sini, gitu kan. Jadi komponen estetika malah. Ini contoh, jadi komponen indah dengan sendirinya, tidak dibuat-buat, tapi indah karena memang inner beauty itu. Indahnya dari dalam. Dari dalam itu apa? Dari unsur memang dalam rangka menyelesaikan persoalan desain, bukan mengada-ada. Inner beauty-nya keluar karena arsiteknya memahami betul karakteristik climate dan mempunyai ilmu yang cukup untuk merekayasanya. Seperti itu. Nah, ini adalah saya menunjukkan ilustrasi sampai aplikasi ya. Nah, nanti contoh kasusnya penyelesaian seperti apa kita lanjutkan di dalam diskusi ya, dan mengaplikasikan mencari diagram matahari juga kita lakukan di dalam diskusi dan topik pendalaman berikutnya. Kira-kira seperti itu yang bisa saya sampaikan. Untuk yang umum ini kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.